Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah. Para siswa dan siswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini Bapak ingin melanjutkan part kedua dalam materi bimbingan konseling. Kemarin Bapak sudah sampaikan betapa pentingnya konseling bagi kita semua. Tanpa konseling manusia tidak akan mendapatkan solusi. Insyaallah dengan bimbingan konseling ini kita bisa memahami, sekaligus kita memperdalam pemikiran kita, sekaligus ilmu kita, supaya kita ini bisa menjalankan hidup ini dengan baik. Baik para siswa dan siswi, perlu diketahui pentingnya konseling sehingga kita ini akan tahu sesudah kita mempelajari ilmu bimbingan konseling. Tujuan konseling di dalam Islam menurut Az-Zaki tahun 2002, yang pertama untuk menghasilkan suatu perubahan perbaikan. Berikutnya untuk merubah yang namanya kesehatan dan kebersihan jiwa dan mental. Ini penting karena kita di dalam hidup itu sudah pasti akan ingin mencari yang terbaik. Hidup ini adalah pilihan. Kalau kita memilih yang terbaik, insya Allah kita endingnya akan mendapat kebaikan. Berikutnya, konseling itu bisa merubah dari kesehatan. Dengan bimbingan konseling, insya Allah jiwa kita, raga kita akan sehat. Kenapa? Karena ada sugesti yang disampaikan di dalam bimbingan konseling. Kalau kita ketika menghadapi hidup ada masalah tanpa ada konseling, otomatis akan merubah yang namanya kesehatan kita. Yang tadinya sehat mungkin jadi tidak sehat karena terganggu pemikirannya. Yang berikutnya bisa membersihkan jiwa dan mental kita, karena ini jiwa itu harus bersih. Kalau kita ini ada bimbingan konseling, otomatis ada sharing yang harus kita jalani. Otomatis ini akan berubah yang namanya kejiwaan kita. Mental kita akan bersih, jiwa kita akan bersih. Kalau kita ini sudah bersih jiwa dan mental kita, insya Allah kita akan selamat, jauh dari masalah. Berikutnya yang kedua, fungsi konseling menurut Az-Zaki yang kedua adalah untuk menghasilkan suatu perubahan perbaikan, kesopanan tingkah laku yang dapat memberikan manfaat baik. Nah, ini berbicara yang kedua ini, konseling ini berkaitan dengan moralitas sekaligus dengan akhlak. Karena dengan konseling itu bisa nanti menambah moral kita ini akan tambah, akhlak kita ini akan baik. Karena ini ada yang namanya nasihat. Konseling itu saran. Kalau kita sering meminta saran dan nasihat, insya Allah kita ini akan bisa melaksanakan dengan baik sehingga berpengaruh terhadap akhlak kita dan moralitas kita. Berikutnya, tujuan konseling menurut Az-Zaki untuk menghasilkan kecerdasan rasa emosi pada individu. Nah, ini jelas dengan bimbingan konseling, insya Allah secara pribadi kita ini akan lebih matang, kita ini akan lebih siap, kita ini akan lebih fokus, dan kita ini akan lebih yakin, percaya diri kalau kita sudah mendapatkan bimbingan konseling. Berikutnya, tujuan konseling menurut Az-Zaki yang keempat untuk menghasilkan kecerdasan spiritual pada diri individu maupun orang lain. Ini berbicara spiritual, jelas ini perlu ada yang namanya dorongan. Kalau kita tanpa ada dorongan tidak akan maju hidup kita. Jadi dengan bimbingan konseling ada dorongan spiritual kita, terutama kita lebih mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, tujuan konseling menurut Az-Zaki yakni untuk menghasilkan yang namanya potensi ilahiyah sehingga dapat mendekatkan diri taqarruban ilallah. Kalau kita ini dengan bimbingan konseling, terutama bimbingan konseling Islam, artinya kita lebih didekatkan lagi kepada Sang Pencipta, maka insya Allah kita akan lebih dekat lagi kepada Allah, taqarruban ilallah. Ini yang perlu kita pahami dan ini perlu kita pelajari dari makna bimbingan konseling sehingga mempunyai tujuan-tujuan yang lebih baik dan arah yang lebih baik untuk masa depan kita sehingga kita selamat dunia sampai
Demikianlah penyampaian konseling dalam kesempatan part kedua ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Cukup sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.